Animasi dua dimensi merupakan jenis animasi dalam bentuk dua dimensi dan hanya terlihat bagian depan saja karena terdiri dari panjang atau tinggi dan lebar, yaitu koordinat X atau dimensi horizontal dan Y dimensi vertikal, yang artinya animator membuat beberapa gambar berurutan yang digerakkan agar objek terlihat seperti nyata. Terdapat dua jenis animasi 2D. Yang pertama adalah animasi cel, yang merupakan film animasi yang bergantung pada kemampuan gambar tangan dalam menciptakan objek yang nantinya akan dianimasikan. Animator akan menggambar beberapa objek di atas lembaran transparan yang disebut dengan celluloid transparent. Lembaran atau kertas transparan ini memudahkan animator dalam menggambar objek yang saling berurutan satu sama lain dengan mudah. Animator pertama akan menggunakan ballpoint atau pensil dalam melakukan framing, kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan menggunakan cat. Dari kumpulan gambar tersebut akan dihasilkan gerakan atau animasi yang tampak halus dan mulus pergerakannya. Film animasi dengan tipe animasi 2D masih banyak dan sering kita tonton. Salah satu contohnya adalah Doraemon, Mickey Mouse, Crayon Shinchan. Yang kedua adalah tipe animasi 2D path atau animasi path. Animasi ini bertumpu pada garis kurva yang telah ditentukan sebagai lintasan dari objek-objek yang akan dianimasikan. Dengan kata lain, animasi path adalah animasi dari objek yang gerakannya mengikuti garis lintasan gerak yang sudah ditentukan. Animasi 2D tipe ini seringkali menggunakan pengulangan atau loop, sehingga objek-objek dalam animasi akan bergerak sampai kondisi tertentu. Contoh dari animasi path yaitu animasi bus berjalan, kereta api yang bergerak sesuai dengan lintasan relnya, atau animasi revolusi bumi terhadap matahari, dan semacamnya. Teknik pembuatan animasi 2D. Yang pertama ada teknik pembuatan animasi sel. Teknik ini melibatkan penggunaan gambar statis atau sel yang ditempatkan pada berbagai frame untuk menciptakan ilusi gerakan. Proses pertama dalam pembuatan animasi sel yaitu membuat karakter atau objek dalam beberapa pose berbeda. Hal ini disebut juga dengan sel. Kemudian setelah semua pose telah dibuat, ditentukan urutan frame di mana sel-sel tersebut akan ditampilkan sehingga membentuk animasi. Kemudian dirancang dan digambar latar belakang atau elemen lain yang diperlukan untuk setiap frame. Dan yang terakhir, semua elemen tersebut digabungkan menggunakan perangkat lunak animasi, misalnya seperti Adobe Animate atau Toon Boom untuk membuat animasi bergerak. Ada teknik pembuatan animasi path. Animasi ini berkaitan dengan pergerakan objek berdasarkan jalur atau lintasan yang telah ditentukan. Proses pertama dalam pembuatan animasi path yaitu membuat karakter atau objek yang akan bergerak di awal dan akhir jalur animasi. Dan yang kedua yaitu mendefinisikan jalur atau lintasan yang diinginkan menggunakan vektor atau kurva Bezier di perangkat lunak desain vektor seperti Adobe Illustrator. Nah, kurva Bezier sendiri merupakan salah satu cara mudah untuk menggambarkan kurva dengan menggunakan titik-titik kontrol serta sebuah parameter. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan parameter animasi seperti kecepatan, atau perubahan orientasi sesuai dengan lintasan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan perangkat lunak animasi seperti Adobe After Effects atau Moho untuk menggabungkan objek ke jalur dan menghasilkan pergerakan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Kelebihan dan kekurangan animasi dua dimensi. Kelebihan dari animasi dua dimensi yaitu yang pertama, animasi dua dimensi cenderung lebih sederhana dalam desain dan produksinya, sehingga bisa lebih cepat dan terjangkau untuk dibuat karena tidak membutuhkan software khusus yang rumit seperti pembuatan animasi tiga dimensi. Yang kedua, animasi dua dimensi telah mengalami banyak perkembangan dan inovasi, terutama dalam produksi anime seperti Studio Ghibli. Ghibli mempertahankan keunggulan estetika dan kekayaan cerita animasi dua dimensi tradisional sambil memanfaatkan teknologi komputer untuk mempermudah produksi dan membuat animasi mereka lebih halus. Sedangkan untuk kekurangan dari animasi dua dimensi yaitu yang pertama,
Jika terjadi kesalahan saat pembuatan animasi 2 dimensi, maka animator perlu menggambar ulang. Yang kedua, beberapa animasi 2 dimensi terkesan jadul, sehingga membuat peminat animasi 2 dimensi berkurang. Karena dalam beberapa tahun terakhir, animasi 3 dimensi telah menjadi tren yang lebih dominan dalam industri hiburan. Sehingga animasi 2 dimensi mungkin memiliki pasar yang lebih terbatas. Yang ketiga, membutuhkan skill menggambar yang konsisten. Karena animator harus menggambar semua adegan dalam animasi secara runtut satu persatu. Manfaat animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi saat ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan yang bersifat santai maupun serius. Mulai dari fungsi yang utama sampai fungsi tambahan atau hiasan. Animasi dibangun berdasarkan manfaatnya sebagai media yang digunakan untuk berbagai keperluan. Yang pertama, media ilmu pengetahuan. Animasi dapat digunakan untuk media pengetahuan dalam komputerisasi, sehingga diharapkan dapat menerapkan pembuatan sebuah animasi yang menarik. 2. Media hiburan. Sebuah animasi dapat digunakan untuk menghibur pengguna animasi tersebut, sehingga memberikan kepuasan. Animasi sebagai media hiburan biasanya digarap dengan sangat serius, karena sebagai produk dagangan yang memiliki harga jual. Sebagai media hiburan, animasi dikerjakan seperti proyek, film, video klip, games, dan lain-lain. 3. Media presentasi. Sebuah animasi digunakan untuk membuat menarik perhatian para audiens atau peserta presentasi terhadap materi yang disampaikan oleh presenter. Dengan penambahan animasi pada media presentasi membawa suasana presentasi menjadi tidak kaku. 4. Media iklan. Sebuah animasi dapat digunakan sebagai media iklan yang dapat mengundang konsumen untuk membeli sebuah produk karena adanya animasi yang dijadikan iklan tersebut menarik perhatian.